Ya, baiklah, di sesi selanjutnya ini kita akan berdiskusi ya. Sudah ada tadi banyak sekali pertanyaan yang masuk dan sebagian juga sudah dijawab. Ya, ada juga yang mirip-mirip tadi tentang program yang dilakukan Kominfo. Dan mungkin ini juga di sesi ini saya coba akan tanyakan ke Pak Ahmad ya, sekaligus merangkum juga ada pertanyaan dari beberapa peserta tadi. Ya. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah yang sudah dilakukan ya pemerintah, ya khususnya melalui Kementerian Kominfo ini untuk meningkatkan awareness atau kesadaran tentang keamanan informasi bagi masyarakat di Indonesia, Pak. Juga mungkin bisa sedikit disampaikan juga program-program tentang pengembangan SDM lainnya. Silakan dari Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Yogi. Ya, saya tadi sudah melihat juga sih beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut di di quiz question and answer ya. Itu merangkum itu semua. Jadi kami Kementerian Kominfo ini memang sebagai regulator gitu ya, regulator bidang digital ekonomi lah ya gitu. Kita sebagai IT secara umum dan luas itu. Tapi terkait dengan keamanan informasi ini sendiri saat ini itu kita tidak berdiri sendiri, tapi juga ada BSSN juga yang bersama kami terkait dengan cyber security. Nah, di Kominfo sendiri seperti tadi saya sudah sampaikan sudah ada kebijakan-kebijakan mulai dari payung, menjadi payung itu ada undang-undang ITE gitu ya. Yang sekarang yang terkenal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk Nomor 16 Tahun 2016 tentang informasi teknologi transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Nah, di bawah Undang-Undang ITE itu sendiri juga banyak sekali ada turunan-turunan ya seperti PPSTE dan SMPI. Nah, itu dari segi kebijakan. Dalam hal edukasi dan juga sosialisasi itu di Direktorat Jenderal Aptika itu ada dia programnya tentang siberkreasi ya. Siberkreasi ini dia ya seperti ini gitu, sosialisasi berupa workshop atau ada pembicaranya gitu yang bahas tentang digital ekonomi dan juga ya sering juga saya lihat karena saya juga bukan dari direktorat tersebut yang membahas tentang kesadaran informasi gitu. Mungkin saya tidak tahu ya, saya tidak akan saya detail mungkin dari Sinexis atau dari ini pernah juga jadi bicara di sana. Dan kalau tepatnya di tempat kami sendiri di Badan Litbang itu ada program Digital Talent Scholarship. Nah, Digital Talent Scholarship ini juga ragam-ragam pelatihan-pelatihannya itu juga bermacam. Gitu. Kita kerjasama dengan para penyelenggara, salah satunya di sini dengan Sinexis juga kita bekerjasama. Ada satu materi yang dikondak oleh Sinexis. Jadi kita bekerja sama untuk penyelenggarannya dengan kampus-kampus. Tadi ada yang tanya, ada nggak yang untuk ke kampus? Ya, saya rasa tentu ada. Gitu. Meskipun di situ kita sampaikan itu adalah untuk umum, tapi karena kita bekerja dengan kampus-kampus dalam meng-hire pesertanya, ya berarti ya, di situ juga mahasiswanya atau ini juga bisa ikut serta dalam program-program tersebut. Nah, untuk program-program terkait dengan cyber security ya tadi di paparan saya juga sudah saya sampaikan gitu. Ada namanya pelatihan cyber security operation, cyber security awareness, essential for knowledge worker, lalu dengan cyber security analysis untuk sektor publik dan sebagainya. Itu yang secara umum dan juga yang secara teknis. Ya, mungkin ini pelatihan-pelatihan mungkin sangat kurang ya, masih kurang spesifik atau apa gitu ya. Dan ke depan tentunya kita akan terus berkaya lagi. Oh ya, dan gini ya, dengan kebijakan pemerintah secara umum ke depan di tahun depan itu Baditbang SDM itu akan bertransformasi menjadi Badan Pengembangan SDM. Nah, dari mana nanti fungsi penelitiannya juga itu akan keluar dan peneliti mungkin tidak akan ada lagi di setiap kementerian. Saya pun sendiri mungkin akan hijrah ke
Badan Riset dan Inovasi Nasional gitu. Nah, Oke. nanti di Kominfo dia akan di Balitbang itu akan fokus terhadap pengembangan SDM. Nah, mungkin di sana mungkin nanti akan lebih apa namanya istilah kegiatan-kegiatan edukasinya atau segala macam itu akan lebih diperkaya lagi mungkin seperti itu. Oke. Sementara itu Pak Yogi ya tanggapan dari saya. Oke, baik Pak Ahmad. Terima kasih atas informasinya. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga untuk mungkin dari Ibu Juni ya. Tadi juga ada yang menanyakan. Jadi kalau secara umum ya Bu, bagaimana ya teknik atau cara kita mendapatkan kandidat employee yang memiliki soft skill atau behavior competencies yang baik ya, yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di bidang cyber security. Ya mungkin bisa secara singkat Bu Juni, silakan. Baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi kalau kita bicara mengenai bagaimana mencarinya, tentu startnya adalah apa yang dicari gitu ya. Jadi menentukan dulu profil yang dicarinya itu seperti apa. Artinya tadi kalau soft skillnya sudah ditentukan ya, misalnya tadi kan ada misalnya passionate gitu ya. Kemudian ada kemampuan untuk berkomunikasi, lalu bagaimana attention to details, bagaimana kemudian memiliki analisis gitu ya, analytical thinking. Nah, setelah mengetahui persyaratan seperti itu, baru kemudian masuk kepada bagaimana tekniknya. Nah, teknik-teknik untuk menyeleksi itu macam-macam. Sebetulnya tergantung dari tadi apa yang mau dicari ya. Nah, umumnya kalau untuk behavior itu yang digunakan yang paling reliable sebetulnya adalah teknik interview. Ya, sebenarnya teknik interview itu bisa mengorek ya teknik interview yang namanya behavior event interview gitu ya. Kita menginterview mengenai the real evidence gitu ya. Bukan kalau saya menjadi gitu ya. Kalau saya akan dipilih menjadi itu bukan itu yang dicari, tapi kalau teknik interview behavior event itu sebetulnya lebih ngelihat past behavior, past performance gitu yang disampaikan. Tetapi selain interview juga ada tergantung tadi profilnya. Kalau sampai itu mencari karakteristik tertentu, maka ada personality inventory test gitu. Itu biasanya yang dilakukan. Jadi sebetulnya banyak sekali teknik-teknik yang bisa digunakan untuk menggali atau menjaring soft skill atau behavior atau bahkan traits ya, kecenderungan kepribadian tadi yang saya rasa dari diskusi kita saya semakin yakin bahwa ada karakter tertentu ya yang bisa atau yang harus dikenakan gitu ya untuk menyeleksi orang-orang dengan cyber security skills ini, karena kalau tidak ini mudah sekali kan ya membuat informasi-informasi atau data itu gitu. Apalagi tadi disampaikan juga oleh Bu Eva mengenai budaya di perusahaan ketika belum terbiasanya orang-orang itu untuk secara langsung atau secara sadar diri menyimpan atau memelihara data dan informasi milik perusahaan. Such as simple as ngomong di dalam lift mengenai informasi-informasi bisa diketahui tuh dari awal. Bagaimana orang-orang yang punya kecenderungan untuk bocor, gitu ya, orang-orang untuk mudah sekali men-share informasi seperti itu, apalagi kita tahu sekarang ada medsos dan berbagai channel lain ya untuk berkomunikasi. Jadi intinya sih sebetulnya Pak Yogi setelah bisa ditetapkan apa persyaratan untuk soft skill dan utamanya juga tadi ada traits tertentu yang menjadi kecenderungan dibutuhkan, maka bisa kemudian digunakan teknik-teknik untuk menyeleksinya. Demikian Pak Yogi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bu Eva sebelum acara penutupan nanti ini kita mulai. Ya mungkin bisa sedikit disampaikan Bu, ini visi misi dari Ignite dan Synexis Group ya, karena tadi sudah disampaikan juga dan memang kita melihat banyak sekali hal yang sudah dilakukan ya dari Synexis Group untuk pengembangan dan peningkatan awareness serta kompetensi SDM di bidang cybersecurity di Indonesia. Ya silakan Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Yogi. Jadi
kalau visi misinya kita sudah sejak Synexis Group itu sejak 2006 sudah memberikan edukasi ke masyarakat di Indonesia mengenai pentingnya keamanan siber gitu ya. Jadi kita sudah lama sekali, sudah belasan tahun melakukan hal tersebut dan kita akan terus melakukan hal itu gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Indonesia itu dengan banyaknya sekarang kita demografi kita juga diuntungkan banyak anak muda gitu ya. Kita melihat bahwa ini adalah nilai plus Indonesia gitu. Nah, nilai plusnya ini bagaimana kita gali gitu ya, kita develop gitu sehingga talent-talent yang ada di Indonesia itu diakui bukan hanya di Indonesia saja tapi di internasional juga gitu. Kalau di India itu terkenal katanya talent IT, kenapa enggak kita dikenal sebagai talent security atau AI gitu atau cloud gitu ya. Tidak ada hal tersebut mungkin untuk dilakukan gitu. Untuk melakukan hal tersebut butuh kolaborasi gitu ya. Jadi dengan adanya acara seperti ini, Ignite bersama Palo Alto disupport juga oleh Kominfo, BSSN dan narasumber yang hebat-hebat. Ini adalah mungkin hanya setitik gitu ya untuk menjadikan atau menuju ke visi tersebut gitu. Tapi jika kita melakukan hal ini bersama-sama, saya yakin bahwa Indonesia itu bisa gitu dan saya punya keyakinan penuh bahwa talent-talent Indonesia itu bagus-bagus, pintar-pintar gitu ya. Jadi yang mereka butuhkan itu adalah akses gitu ya, informasi dan juga support dari ya pemerintah gitu ya, industri dan kita juga komunitas gitu. Jadi saya yakin sekali bahwa untuk talent Indonesia nantinya kita akan menjadi yang terbaik gitu ya untuk ya mau itu security, mau itu cloud atau AI karena sudah banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah, industri dan lainnya. Nah, khususnya untuk Ignite sendiri, Ignite memang ada itu bisnis unitnya memang khusus untuk di bidang apa namanya human element tadi gitu ya. Jadi tadi bisa dilihat services Ignite sendiri memang untuk membangun capability gitu ya, membangun talent-talent gitu, di mana kita bisa membantu perusahaan-perusahaan yang ingin memang membangun program cyber security gitu. Dan semoga gitu ya dengan adanya Ignite seperti acara Ignite yang kita lakukan cyber security man ini bermanfaat gitu dan memberi dampak yang besar untuk masyarakat gitu. Dan sekali lagi tadi mengakhiri sesi yang tadi juga saya juga ingin memberi sedikit bahwa untuk jangan lupa untuk mengatasi faktor manusia di dalam keamanan cyber itu harus perusahaan, institusi gitu ya harus terlebih dahulu memahami bahwa manusia itu adalah aset terkuat si organisasinya gitu. Jadi dengan aset tersebut kalau dilengkapi dengan alat, teknologi gitu ya, proses, pengetahuan gitu, saya yakin pasti talent atau faktor manusia itu akan menjadi kuat gitu sehingga bisa menjadi garda terdepan jika ada hal-hal di keamanan cyber yang bisa berdampak terhadap organisasi. Itu sih dari saya, Pak Yogi. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Eva. Juga kepada para narasumber lainnya, terima kasih sekali ya telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan paparannya kepada kita semua. Dan kami dari moderator dan juga seluruh penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami ya dalam pelaksanaan ini. Dan rupanya juga untuk acara penutupan ini sudah hadir ya Bapak Irjen Pol Dono Indarto SIK MH dan nanti akan menutup acara rangkaian webinar hari ini.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya pamit mundur dan kami serahkan kembali ke Mbak Nancy sebagai MC acara ini. Silakan Mbak Nancy.